Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Damar Ajirawan. Saya merupakan salah satu trainer dari PT Bina Prima Global. Selain itu juga saya merupakan dosen di salah satu universitas di Jakarta, yaitu Bina Nusantara atau BINUS. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat media pembelajaran daring yang interaktif dengan menggunakan salah satu aplikasi Slido. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuka slide.do. Jadi sli.do. Kemudian nanti akan muncul halamannya seperti ini. Lalu tinggal diklik login. Setelah itu, setelah login, oke, diklik login. Nah, nanti akan muncul seperti ini, login to your account or create account. Nah, apabila sudah memiliki akun Gmail, tinggal diklik yang paling bawah ini, login with Google, sign in with Google Accounts. Nah, tinggal dipilih akun mana yang akan digunakan. Oke. Setelah itu akan muncul halaman pembuka seperti ini. Ada beberapa poin di sini, yaitu ada quick event dan schedule event. Quick event, nah ini adalah apabila kita misalkan mau membuat langsung pada saat itu juga, kita juga bisa membuat schedule, jadi dijadwalkan kapan slide kita ini akan tampil. Kita bahas mengenai quick event terlebih dahulu, kita klik quick event. Sini tulisannya join@slido.com, tanda pagar L432. Nah, ini adalah yang nanti akan kita share ke peserta pelatihan kita atau ke siswa kita atau ke mahasiswa kita. Jadi kalau kita mau buat pertanyaan, mereka join di websitenya slido.com, kemudian ada tanda pagar L432. Nah, kemudian kita akan membuat pertanyaan-pertanyaannya. Tinggal di bawah di situ ada tulisannya tanda tambah create. Kita munculkan, ada 5 pilihan di sini. Yang pertama ada multiple choice, ada open text, ada word cloud, ada rating, dan ada quiz. Yang pertama yaitu multiple choice atau pilihan berganda. Nah, di sini kita bisa menulis, misalkan, apakah mudah masuk ke akun Slido? Misalkan ada 2 pilihannya, ya, satu lagi tidak. Apabila kita ingin peserta kita bisa memilih jawabannya lebih dari satu atau berkali-kali, dia bisa mensubmit jawabannya, diklik yang allow your attendee to select multiple option. Apabila kita tidak membutuhkan peserta kita hanya boleh mensubmit jawabannya hanya satu, ya ini tidak perlu. Nah, kita juga bisa memilih jawaban mana yang benar dengan mengklik di ada lambang checklist di sini di depan pilihan kita. Jadi kita bisa memilih mana jawaban yang benar. Misalkan di sini saya pilih apakah mudah, iya. Kemudian ini kita simpan. Kalau kita mau langsung, jadi langsung mau kita launch saat itu juga bisa. Jadi langsung kita mau masuk ke langsung mau kita bikin poolnya, langsung diklik launch. Tapi kalau kita masih mau membuat yang lain, kita save terlebih dahulu. Oke. Nah, hasil pertanyaan kita ada di mana? Nah, ada di sini list of pools. Tinggal diklik yang panah ke bawah. Nah, di sini terlihat bahwa
pertanyaan yang sudah kita buat tadi akan muncul, apakah mudah masuk ke akun Slido. Oke. Lalu kita akan menambahkan berikutnya yaitu open text. Nah, open text bisa pertanyaan terbuka. Misalkan bagaimana cara masuk ke slido.com. Oke. Kembali lagi di sini kita juga bisa menambahkan gambar. Jadi tinggal diklik di sini upload image supaya misalkan lebih menarik. Nah, itu juga bisa. Yang multiple choice tadi juga bisa kita tambahkan gambar. Dan kalau misalkan kita membolehkan peserta kita menjawab lebih dari satu, jangan lupa ini diklik. Kalau tidak, kalau peserta hanya boleh jawab satu, ya ini nggak usah diklik, kita save. Nah, lalu kita lihat di sini, di tanda panah ke bawah ini, list of polls. Nah, kita di sini bisa melihat ada 2 pertanyaan kita yang sudah masuk di sini. Yang pertama yaitu apakah mudah masuk ke akun Slido. Yang kedua, bagaimana cara masuk ke slido.com. Lalu kita buat kembali yang ketiga yaitu word cloud. Nah, ini short answer biasanya. Nah, misalkan karena saya spesialisasinya misalkan di manajemen sumber daya manusia, maka saya akan memasukkan pertanyaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, misalkan ke bagaimana proses manajemen bakat di organisasi Anda. Misalkan seperti itu. Di sini kita juga bisa menambahkan gambar. Ini opsional. Kemudian, nah kembali lagi kalau kita ingin peserta kita mensubmit jawabannya lebih dari satu, ya ini silahkan diklik, atau apabila tidak, ya ini tidak perlu diklik. Lalu di save. Kita lihat di sini list of polls kita, di lambang yang panah ke bawah sudah ada 3. Nah, karena akun Slido saya akun gratisan, nah ini maksimalnya adalah hanya bisa membuat 3 pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau kita mau bikin lagi? Nah, kita bisa menghapus salah satunya di sini. Misalkan kita mau hapus yang nomor 1. Nah, cara menghapusnya tinggal di paling kanan ini ada titik 3. Nah, di sini ada edit, ada duplicate, reset result, dan ada delete. Nah, tinggal diklik delete. Delete pool, would you like to delete this pool? Delete. Nah, sudah terhapus, baru kita bisa menambahkan, misalkan yang berikutnya adalah rating. Rating ini bisa kita atur dari bintang 1 sampai dengan bintang 10, tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Apabila biasa menggunakan skala Likert, ya berarti Likert bisa juga sampai 10, tapi normalnya kita pakai 5, ya bisa kita pakai 5. Misalkan kita pengen mengetahui bagaimana kesan mengikuti video tutorial ini. Jadi jangan lupa diberikan bintang ya setelah kita melihat video tutorial ini apakah bermanfaat atau tidak. Nah, itu kita bisa meminta feedback-nya melalui Slido. Dan di sini ada opsi menambahkan gambar. Nah, kalau sudah kita save. Oke. Nah, lalu kita lihat di sini, nah sudah ada yang baru di sini bagaimana kesan mengikuti video tutorial. Kita mau menambahkan satu lagi yaitu kuis. Nah, karena akun gratisan hanya 3, maka kita hapus salah satu, misalnya pertanyaan pertama, bagaimana cara masuk ke slido.com. Kembali lagi ke yang paling kanan ini ada titik 3, diklik, edit, duplicate, reset result, dan delete. Tinggal diklik delete. Ada pilihannya delete pool, would you like to delete this pool? Delete. Nah, lalu kita tinggal tambah lagi, create.
Kita buat kuis. Kemudian quiz name. Nah, ini bisa kita masukkan nama dari kuis kita apa. Misalkan saya mau menamakannya adalah pre-test. Nah, kemudian pertanyaannya misalkan apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai Slido. Oke. Kita bisa menambahkan waktu di sini. Waktu ini adalah untuk setiap menjawab per pertanyaan ini. Jadi misalkan ini saya, nah dan ini minimum adalah 10 detik, saya berikan waktu 60 detik, jadi 1 menit. Nah, kemudian kita bisa menambahkan lagi pertanyaan berikutnya menggunakan yang add question. Misalkan yang nomor 2, pertanyaannya adalah bagaimana langkah-langkah masuk ke dalam slido.com. Misalkan seperti itu. Jangan lupa enable timer kalau memang mau diberikan waktu, kalau tidak juga bisa dihilangkan. Jadi tergantung dari kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian jangan lupa kita harus menambahkan opsi di sini. Jadi misalkan jawaban apa yang memang dapat Bapak Ibu terima. Nah, misalkan merupakan media merupakan salah satu tools dari media pembelajaran daring interaktif. Nah, kita pilih di sini. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana langkah-langkah? Nah, misalkan di sini, oke, harus memiliki akun Gmail atau di sini membuat akun sendiri. Nah, misalkan seperti itu, lalu kita save. Oke, ini belum bisa di-save karena di pertanyaan pertama kita harus menambahkan opsinya lebih dari satu. Nah, misalkan kita tambahkan lagi memudahkan interaksi dengan peserta. Ini kita pilih misalkan. Ini kita save. Nah, lalu bagaimana kita memunculkannya? Tinggal diklik yang ada warna hijau ini tombol memainkan play. Ini kita mainkan. Nah, langsung muncul di sini misalkan pertanyaannya bagaimana proses manajemen bakat di organisasi Anda. Nah, Anda bisa join, jadi Anda bisa menceritakan peserta Anda, silakan bergabung untuk menjawab pertanyaan ini ke website slido.com, bisa melalui HP Anda atau melalui laptop Anda. Kemudian kodenya adalah L432. Oke. Kalau kita mau ke pertanyaan berikutnya, nah di sini kita tinggal klik yang ada lambang next-nya di bawah. Nah ini kita langsung ke pertanyaan kedua, bagaimana kesan mengikuti video tutorial ini? Silakan join di slido.com, kodenya adalah L432. Nah lalu kita klik lagi. Nah, lalu kita klik lagi ke pertanyaan berikutnya. Apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai Slido? Nah, di sini saya membatasi ada 60 detik. Nah, waktunya berjalan di sini. Peserta bisa memilih yang mana jawabannya.
join di slido.com, kodenya adalah L432. Nah, di sini nanti hasilnya langsung kelihatan, karena ini tidak ada yang join, ya berarti 00. Lalu pertanyaan yang kedua, misalkan bagaimana langkah-langkah masuk ke dalam slido.com. Nah, ini saya tidak memasukkan waktu di sini, jadi tidak ada yang biru-biru jalan tadi. Jadi harus memiliki akun Gmail kah atau membuat akun sendiri. Nah, ini karena tidak ada yang mengikuti, ketika saya klik next, ya tidak ada yang menjawab. Itu yang pertama. Metode kedua, Slido ini adalah bisa dimasukkan ke dalam Google Slides. Google Slides itu seperti apa? Jadi yang pertama, Bapak Ibu bisa membuka slides.google.com, Google Slides. Nah, tampilannya seperti ini, tinggal klik go to Google Slides. Ini akan langsung otomatis masuk ke dalam akun Gmail Bapak Ibu sekalian. Oke, tinggal diklik yang Google Slides. Nah, lalu nanti akan muncul opsi pilih dengan akun Google Gmail. Silakan diklik. Dimasukkan passwordnya. Akan muncul tampilan seperti ini, ada file, edit, view, insert, format, slide, range, tools, add-on, dan help. Nah, di mana slide-nya? Slide ada di menu add-on. Jadi kita klik add-on, kemudian pilih yang get add-ons. Nah, lalu tinggal dicari di sini Slido for Google Slides. Nah, ini dibuka, lalu di-install. Pilih lanjut, continue. Nah, nanti dia akan meminta sign in lagi. Pastikan milih akun yang sama dengan ketika sign in di Google Slides. Nah, di sini ada tulisannya slide integration, jadi boleh allow. Oke, dan sudah selesai dan kita tutup. Nah, akan muncul Slido di sebelah add-ons. Nah, dan ini akan muncul Slido-nya. Nah, akan muncul pop-up di sebelah kanan Slido, welcome to Slido. Kita login. Nah, akan kembali seperti ini, login to your account or create account. Nah, kita pilih yang login with Google. Kita pilih akunnya.
Kita klik slide-nya. Nah, di sini langsung kita bisa melihat ketika sudah dia dimasukkan ke dalam Google Slides. Nah, di sini kita langsung bisa membuat pertanyaan, tinggal diklik Create Session. Nah, kita bisa milih mau yang live poll atau quiz. Jadi kita mau milih yang mana, mau buat quiz ya kita bisa pilih yang quiz. Atau kita hanya mau bertanya kepada peserta. Jadi kalau peserta ada pertanyaan silakan ditanyakan di situ juga bisa add a Q&A slide. Oke. Kita coba satu-satu. Di sini ada add a live poll. Nah, pilihannya sama, multiple choice, open text, word cloud, rating, dan quiz. Nah, kita bisa milih misalkan multiple choice. Di ini bisa ditambahkan gambar, di-upload image. Nah, misalkan pertanyaannya, apakah mudah menggabungkan slide dengan Google Slides? Apakah mudah menggabungkan slide dengan Google Slides? Ya, misalkan, atau tidak. Nah, apabila kita hanya ingin mengetahui respon peserta, ya kita tidak usah mengklik di depannya mana jawaban yang benar, tapi bisa kita pilih yang mana yang benar kalau memang pertanyaannya membutuhkan seperti itu. Jadi kalau seperti itu tinggal di checklist aja di depan pilihan kita. Kalau tidak, kita hanya pengen melihat peserta kita sampai mana, ya tidak usah dipilih jawaban yang benar. Dan kalau memang peserta kita apa namanya, bisa memasukkan jawaban lebih dari satu, nah ini diklik. Apabila kita tidak butuh, ya ini tidak usah diklik, lalu kita save. Nah, dia akan langsung muncul di Google Slide kita. Jadi lebih mudah. Berikutnya misalkan kita mau membuat slide lagi di Google Slide. Kita mau bikin add a quiz poll. Kita mau bikin quiz. Nah, di sini. Nah, ini juga masih bisa ditambahkan gambar. Kemudian misalkan kuisnya bagaimana cara menggabungkan slide dengan Google Slides. Oke. Kita tambahkan pilihan misalkan di sini klik add-ons lalu install slide. Lalu di sini juga masuk dengan akun Gmail. Kalau mau kita buat waktunya ya tinggal diklik timernya, kalau tidak membutuhkan waktu ya timernya tidak usah diklik. Misalkan saya membutuhkan timer jadi 60 detik, saya atur di situ minimum 10 detik, saya save. Nah, kalau quiz maka harus ada jawaban yang benar, ketika yang tadi hanya poll maka tidak membutuhkan jawaban yang benar. Jadi ini karena dua-duanya benar, saya klik di depan, lalu saya save. Nah, langsung muncul lagi di Google Slides kita sudah punya ada 2 pertanyaan di sini. Nah, kita mau membuat satu lagi. Misalkan kita mau membuat pertanyaan. Nah, kita mau buat sesi pertanyaan. Kita klik.
Ketika sudah, kita buat sesi pertanyaan dengan audiens. Nah, sudah cukup, kita sudah membuat 3, dia akan langsung muncul. Yang pertama kita buat, apakah mudah, kemudian bagaimana cara, kemudian yang terakhir ada sesi pertanyaan. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik yang present with Slido. Nah, ini adalah pertanyaan, jadi ketika peserta memiliki pertanyaan, silakan bergabung di slido.com, kodenya U414, tinggal diklik di situ pertanyaannya apa. Oke, yang nomor 2 kita buat misalnya bagaimana cara menggabungkan Slido dengan Google Slides, kita mau present, tinggal diklik yang present with Slido. Nah, jadi peserta silakan join di slido.com, kodenya U414. Nah, bagaimana cara menggabungkan Slido dengan Google Slides? Nah, ini karena saya memasukkan waktu di sini, waktunya berjalan, birunya ini. Kemudian yang nomor 2, apakah mudah menggabungkan Slido dengan Google Slides? Kita tinggal present with Slido. Nah, akan muncul apakah mudah menggabungkan Slido dengan Google Slides, ya atau tidak. Join di slido.com U414 karena ini adalah sifatnya pool. Jadi nanti kelihatan berapa persen jawab iya, berapa persen yang menjawab tidak. Dan di sini ada pilihan, ada 0, 0, 0. Ini adalah berapa orang yang menjawab pertanyaan ini. Sekian tutorial dari Slido. Semoga tutorial mengenai Slido semoga bermanfaat. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua.